kami mendapatkan akses untuk bertemu langsung dengan dua orang terdakwa. Gimana untuk sidang hari ini? Selamat siang. Sen, janji untuk buka semuanya? Iya. Kita kesini mau ngawal kasus ini aja biar sesuai dengan ketentuan hukum. Detik-detik penganiayaan terhadap David Ozora. Saya mendapatkan 42 menit rekaman CCTV. Cepat saja langsung Shane melerai dan dua kali melerai agar Mario Dandi menghentikan penyiksaan. Ada orang-orang yang berupaya untuk memberikan uang dan handphone kepada si Shane. Si Shane waktu itu sudah menolak. Sidang perdana Mario Dandi, terdakwa kasus penganiayaan David Ozora, akhirnya digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Mario Dandi didakwa melakukan penganiayaan berat terencana terhadap David Ozora dengan ancaman hukuman maksimal 12 tahun penjara. Dalam dakwaannya, jaksa penuntut umum menyebutkan Mario Dandi bersenang-senang saat melakukan penganiayaan terhadap David Ozora. Mario Dandi Satrio alias Dendi tampak senang-senang saat melakukan kekerasan sadis terhadap anak korban Kristalino David Ozora alias Warren dengan seolah-olah sedang melakukan permainan sepak bola dengan mengatakan, "Enak main bola ya," dan dilanjutkan dengan perkataan terdakwa Mario Dandi alias Dendi, "Free kick, sini bos, free kick, gini bos." Bahwa selanjutnya terdakwa Mario Dandi Satrio alias Dendi melanjutkan kekerasan sadisnya ke arah kepala anak korban Kristalino David Ozora alias Warren yang sudah dengan jelas diketahuinya dalam keadaan tergeletak, diam, tak bergerak. Menanggapi dakwaan tersebut, kuasa hukum Mario Dandi menyatakan tidak akan mengajukan eksepsi. Pada intinya, kami mengucapkan terima kasih. Intinya saudara tidak mengajukan eksepsi ya? Tidak melakukan. Baik, kalau begitu kita akan lanjutkan untuk kita jadwalkan untuk saksi. Sobat, saya kembali menginjakkan kaki di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Kali ini saya melihat langsung dan menyimak sidang perdana Mario Dandi dan juga Shane Lucas. Keduanya duduk sebagai terdakwa dengan agenda sidang pembacaan dakwaan. Dan di Komplek Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, saya Abraham Silaban bersama tim AB+, kami mendapatkan akses untuk bertemu langsung dengan dua orang terdakwa. Mario Dandi, terdakwa kasus penganiayaan terhadap David Ozora, dan kemudian ada juga Shane Lucas yang didakwa merekam detik-detik penganiayaan itu terjadi. Saya pun kemudian sempat kembali berbincang dengan Shane Lucas eksklusif. Yang bersangkutan bercerita kepada saya apa yang akan dia sampaikan dan dia akan membuka seterang-terangnya kasus ini agar publik secara jernih dan utuh bisa mengetahui kebenaran dan keadilan. Saya putarkan kepada Anda, Sobat AB+, wawancara saya dengan Shane Lucas. Halo Shane, gimana kabarnya Shane? Baik, Bang. Baik ya. Gimana untuk sidang hari ini? Selamat siang. Oke. Nah, Shane, janji untuk buka semuanya? Iya. Ini saya. Kalau kita lihat banyak yang di depan untuk kasih dukungan untuk Shane gimana? Saya berterima kasih banget buat para teman-teman yang sudah mendukung saya. Saya berterima kasih juga kepada abang-abang yang mensupport saya selalu. Thank you. Sobat, hari ini aku dengan Mario Dandi. Mario, iya, Mario memilih untuk mengikuti proses hukum yang sedang berlangsung dan menyampaikan kepada saya akan kooperatif
untuk apa yang sedang dialaminya saat ini, dan dia berjanji untuk bertanggungjawabkan perbuatannya. Tapi lagi dan lagi saya berupaya untuk membujuk Mario untuk bicara, dan termasuk dengan keluarga yang saat ini sedang diterpa. Begitu ya Mario? Akan kooperatif ya Mario? Sebenarnya saya juga perlu ada sedikit klarifikasi ya terhadap perlakuan istimewa ya yang dikatakan sudah diterima oleh Mario selama ini. Itu sebenarnya tidak demikian, apalagi kaitannya setelah tahap 2 ini ya. Setelah tahap 2 ini memang kami secara tiba-tiba melalui media itu menerima info bahwa klien kami yang tadinya dieksekusi di Cipinang itu dipindah ke Salemba. Mario pun sekarang ini sudah masuk ke dalam isolasi ya seperti tahanan-tahanan lainnya di dalam ruangan 3x3 bersama 10 orang ya. Jadi itulah yang sedang dialami oleh keberatannya seperti apa? Saya rasa kita sudah sama-sama tahu ya dampak yang sudah dialami oleh Mario secara pribadi, keluarganya, ayahnya juga yang sudah diproses hukum, semua harta yang sudah dimiliki juga sudah di-freeze ya, dan sekarang dia juga akan mengalami hukuman badan terhadap perbuatannya dia. Siapa sih yang nggak tertekan akibat perbuatannya? Ayahnya yang membesarkan dia itu harus mendekam di penjara. Kita sama-sama tahu, nggak ada masalah sama bapaknya selama ini. Begitu kasus ini diungkap, bapaknya ditangkap polisi, hartanya disita semua. Dalam persidangan, ayah David Ozora, Jonathan Latumahina, turut hadir. Jonathan hadir bersama puluhan anggota Banser. Sobat, di belakang saya saat ini, Jonathan Latumahina, ayahanda dari David Ozora, yang hadir dan lihat langsung sidang perdana. Sidang dengan terdakwa Mario Dandi. Tentu saja ada pesan yang ingin disampaikan, Bang. Sedikit, Bang. Enggak, kita kesini mau ngawal kasus ini aja biar sesuai dengan ketentuan hukum. Udah, itu aja. Oke. Kalau yang detail-detail soal dakwaan tadi, Melissa ada beberapa catatan nanti akan disampaikan. Karena ada beberapa dakwaan yang nggak disampaikan. Adinda David gimana? Adik kabarnya, Bang? Masih terapi, masih ya jalan kaki juga masih kuatnya baru 6 menit. Belum bisa mandi sendiri, belum bisa pakai celana sendiri. Ya, masih terus dijaga papanya ya? Iya, terus dijaga. Oke. Sidang 2 terdakwa, Mario Dandi Satrio dan Shane Lucas Protua Lumbantoruan sudah selesai. Dan menariknya, pihak Shane Lucas meminta untuk pindah sel ataupun pisah sel dengan Mario Dandi. Dan permintaan itu pada akhirnya dipenuhi oleh majelis hakim. Shane di belakang saya saat ini, sobat. Ada Shane. Shane, apa yang ingin disampaikan, Shane? Kita berharap bahwa sidang ini akan memutuskan kebenaran dan keadilan bagi siapapun yang mencarinya, termasuk dari pihak korban dan tentu juga dari pihak terdakwa dengan pembelaan-pembelaan yang sudah disiapkan. Shane Lucas setidaknya dua kali melakukan peleraian, penghentian terhadap penganiayaan David Ozora. Sobat, persidangan kasus penganiayaan David Ozora dengan terdakwa Mario Dandi Satrio dan Shane Lucas Protua Lumbantoruan terus bergulir. Publik tentu punya anggapan masing-masing terhadap penganiayaan yang dilakukan terhadap David Ozora.
Tapi sah-sah saja apabila publik menilainya dari satu video, rekaman video yang terlanjur viral di media sosial, yang pada akhirnya menuai rasa simpatik publik atas apa yang terjadi kepada David Ozora. Dan untuk memberikan gambaran yang utuh, jelas terang mengenai apa yang sungguhnya terjadi di malam ketika penganiayaan terhadap David Ozora itu dilakukan, saya, Abraham Silaban, mendapatkan CCTV. Ini untuk pertama kali. Saya mendapatkan 42 menit rekaman CCTV di komplek perumahan di daerah Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Dan untuk pertama kalinya juga, dalam program Abi Plus, saya Abraham Silaban akan membuka kepada Anda semua CCTV ini untuk melihat peran masing-masing terdakwa dan peran orang-orang dan siapa-siapa saja yang ada di sana. Dan tentu saja, dengan melihat gambar, kita bisa mendapatkan sudut pandang baru ataupun memperkaya sudut pandang mengenai apa yang sesungguhnya terjadi di malam penganiayaan itu dilakukan. Kita akan lihat bersama. Waktu yang tertera dalam CCTV yang berdurasi 42 menit ini menunjukkan pukul 18:47. Ada mobil yang baru parkir. Belum ada siapa-siapa di sini, tapi jelas terlihat di sana sudah ada mobil Rubicon Mario Dandi yang digunakan bersama-sama dengan AG dan juga Shane di dalamnya untuk datang ke komplek perumahan di Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Kita percepat, sengaja kita percepat karena 42 menit terlalu panjang. Yang pertama terlihat di CCTV adalah Mario Dandi, diikuti oleh korban David Ozora di belakangnya. Dan bersama-sama ada AG dan juga Shane Lucas. Jadi ada 4 orang ya di lokasi kejadian. Begitu tiba langsung terlihat duduk, santai aja nampaknya. Nah ini kita nampaknya harus blur ini sobat, karena begitu tiba langsung duduk di trotoar Mario Dandi dan juga David Ozora, menyalakan rokok ya. Mario Dandi merokok ya. Ya duduk seperti biasa ya, duduk santai, ngobrol nampaknya biasa-biasa aja. Shane juga bersandar di mobil Mario Dandi, AG juga bersandar di belakang mobil Mario Dandi Satrio. 1 menit berlalu, belum terjadi apa-apa. Masih ngobrol santai nampaknya Mario Dandi dan juga David Ozora. Yang jelas dalam dakwaan diungkapkan memang pertemuan ini untuk mengkonfrontir dugaan pelecehan yang dilakukan David Ozora terhadap AG, atau dugaan perbuatan tidak menyenangkan David Ozora terhadap AG. Nah, tiba-tiba sikap push-up langsung diperagakan oleh David Ozora. David Ozora push-up di depan Mario Dandi. Mario Dandi pun berdiri ya, nampaknya mengawasi ya push-up ini. Mario Dandi nampak sembari mengawasi nampaknya agar tidak tertangkap nampaknya oleh petugas sekuritas atau keamanan yang ada di sekitar sana. Tapi sikap push-up dilakukan oleh David Ozora, sobat. Dan AG nampaknya membisikkan sesuatu kepada Mario Dandi. Saya tidak tahu apa yang dibicarakan di sana, tapi yang jelas ada Shane juga di sana yang juga ikut menyaksikan push-up itu. Nah, di sana malah bahkan Mario Dandi ikut memperagakannya, memperagakan push-up. Nampaknya seolah mengkoreksi push-up yang dilakukan oleh David Ozora ya. Saya nggak tahu David push up berapa kali sobat, tapi yang jelas nampaknya kelihatan sudah kelelahan sih. Sudah kelelahan sampai lutut harus bersandar di jalan
di dasar nampaknya sudah kelihatan kelelahan. AG ada di belakang mobil. AG ada di belakang mobil dan kembali muncul. Nampaknya David Ozora dari rekaman CCTV ini nampak kelelahan ya. Dan sampai mengambil posisi bersimpuh seperti itu. Nah, dari sini sobat kita melihat ada sikap penyesalan militer yang diperagakan oleh David Ozora, di mana kepala berada di aspal dan tangan ada di belakang punggungnya. Saya harus katakan ini adalah satu sikap penyesalan militer yang apapun istilahnya menyakitkan menurut saya ya. Karena bagaimanapun tidak ada alas di kepala dan harus bersentuhan langsung dengan aspal, dan itu sangat-sangat menyakitkan dan juga tentu saja melelahkan. Dan ketiganya menyaksikannya. Sambil berbincang, tentu saja saya tidak tahu apa yang diperbincangkan secara detail di sana, tapi yang jelas ada sikap penyesalan sebagai bentuk penghukuman yang dilakukan terhadap David Ozora. Push up kembali. Ya. Setelah penyesalan dengan kepala di aspal tadi, dilanjutkan dengan push up mengepal ya. Nampaknya Mario memberikan instruksi melakukan sikap push up di sana. Dia menuruti permintaan dari Mario Dandi untuk ikut push up, sikap penyesalan militer dan lain sebagainya, sekalipun nampaknya kelihatan sudah nggak kuat lagi push up. Nah, kelihatan lagi Mario Dandi masih membisikkan sesuatu dengan keadaan David Ozora posisi push up. Posisi push up mengepalkan tangan ya. Dengan mengepalkan tangan seperti ini. AG dan Shane berbincang ya. Nah, saya tidak tahu apa yang mereka perbincangkan, tapi yang jelas tidak mau mendekat ke arah David Ozora. Ya, AG nampaknya terlihat memalingkan wajah, menyandarkan tubuhnya, memalingkan wajah di sana. Saat Mario Dandi bicara pada David, AG bicara dengan Shane. Saya nggak ngerti juga apa yang mereka bicarakan di sana. Nah, ini menarik nih. Di menit 19.01.39 atau pukul 7 malam ya, lewat 1 menit, ada petugas security nampaknya ini ya, yang melintas ya. Melintas, berhenti sejenak dan bicara dengan Mario Dandi. Tentu saya nggak tahu persis apa yang mereka bicarakan di sana, dan berlalu begitu saja. Yang jelas ada pengemudi sepeda motor, entah itu security ataupun satpam, yang sempat berhenti di sana dan berbincang dengan Mario Dandi. Sikap push up lagi diambil oleh David Ozora. Nampak bincang bertiga ya, AG, Shane dan Mario Dandi. Mario Dandi memberikan HP ya, nampak memberikan HP kepada Shane. Shane membuka HP dan ya disitulah pertama kali tendangan diarahkan kepada David Ozora, langsung diinjak. Mohon maaf sobat, ini sungguh keji ya, sungguh keji. Shane kelihatan memalingkan wajahnya di sana, tak sanggup untuk melihat. Sementara AG pun memegangi Shane dan memalingkan wajah lagi ya. AG memalingkan wajahnya. Ada selebrasi yang dilakukan oleh Mario Dandi ya, selebrasi siu, dan rekapan masih dilakukan. Dan dari sini cepat saja langsung Shane melerai, dan 2 kali sobat, 2 kali melerai agar Mario Dandi menghentikan penyiksaan terhadap David Ozora. Saya akan ulang kembali ya, agar kita melihat jelas detik-detik ketika penganiayaan itu terjadi dan apa reaksi dan apa yang dilakukan oleh masing-masing pihak yang ada di sana. Penganiayaan itu dilakukan tepat di pukul 19:03 di mana saat sikap push up diambil oleh
David Ozora. Tiba-tiba HP diberikan Mario Dandi kepada Shane Lucas dan nampaknya AG dibisikin sesuatu oleh Mario Dandi dan dari sini langsung ditendang sobat. Langsung ditendang begitu saja. Dan nampaknya pun Shane dan AG kaget dan mundur tuh. Mereka berdua mundur, kelihatan mundur. Dan tak mampu nampaknya melihat dan menyaksikan penyiksaan itu. Dan AG pun nampak menyembunyikan dirinya. Dan sambil melingkan wajahnya. Ya, menang lagi. Dan melakukan selebrasi. Dan dari situ saya sengaja stop. AG nampak menutup wajahnya dan bersandar kepada mobil. Seolah nggak mampu untuk menyaksikan itu. Menyaksikan penyiksaan itu. Dan saya stop lagi di sini. Shane memberikan HP-nya kepada AG. AG melihat David Ozora terkapar begitu ya. Dan Shane langsung menghadang Mario Dandi untuk melakukan penyiksaan. Saya ulang sekali lagi. Dari sini langsung menghadang untuk melakukan pemukulan, penyiksaan, apapun istilahnya itu. 1 kali dan 2 kali. Saya mencatat 2 kali Shane dalam video CCTV ini menghentikan penyiksaan terhadap David Ozora. Dan dari sana pula David Ozora terlihat terkapar dan pada akhirnya AG langsung menyentuh David Ozora yang sudah terkapar dan berupaya untuk membalikkan badannya. Dan dari sanalah kemudian ada petugas keamanan nampaknya yang tiba menggunakan sepeda motor. Ada 2 orang di sana, petugas keamanan yang menghampiri mereka semua. Dan petugas keamanan berupaya untuk memberikan pertolongan ya kepada David Ozora. Saya tidak bisa membayangkan sebetulnya apabila aksi kekejian penyiksaan ini dilakukan berkali-kali dan terus-menerus dan tidak dihentikan oleh Shane di sana. Saya nggak tahu apa yang terjadi kepada David Ozora. Nampak ini dia salah seorang warga yang juga ada dan mendatangi titik kejadian itu, barulah mengkonfrontir apa yang sebetulnya terjadi di sana dan minta keterangan kepada masing-masing pihak yang ada di sana. Saya coba percepat kembali ya. Percepat kembali sampai pada akhirnya penyelamatan dilakukan kepada David Ozora. Dan semakin banyak orang yang tiba dan mencoba memberikan pertolongan kepada David Ozora. Nah, tak lama berselang ada kemudian mobil SUV merah yang tiba ya. Di lokasi kejadian, nampaknya siap-siap untuk segera mengevakuasi David Ozora yang sudah terkapar. Dua petugas keamanan mengangkat David Ozora, dibantu oleh Shane. Shane juga membantu, menggendong dan mengevakuasi David Ozora masuk ke dalam mobil SUV. Ya, Shane ikut juga, nampaknya memastikan bahwa David Ozora juga terlentang ya di dalam mobil SUV. Mobil inilah yang membawa David Ozora untuk pada akhirnya dievakuasi. Sobat, untuk pertama kalinya kami sampaikan bahwa video ini CCTV diputarkan kepada Anda. Saya Abraham Silaban mendapatkannya. Dari sini kita mengetahui fakta-fakta penganiayaan dilakukan terhadap David Ozora setelah David dan Mario Dandi sempat duduk dan melakukan semacam hukuman terhadap David Ozora, push up dan lain sebagainya sampai pada akhirnya melakukan penyiksaan. Itu yang pertama. Yang kedua, ada fakta-fakta yang mengejutkan juga bahwa Shane Lucas setidaknya dua kali melakukan peleraian, penghentian terhadap penganiayaan David Ozora yang dilakukan oleh Mario Dandi karena sudah terkapar sedemikian rupa. Dan Anda juga punya penilaian sendiri tentang bagaimana ekspresi dan peran masing-masing pihak yang ada di sana. Kita dengarkan apa keterangan dari Reza Indragiri terhadap kondisi psikologis seseorang yang tidak memberikan pertolongan di saat-saat genting seperti itu. Kita dengarkan bersama. Penganiayaan yang dilakukan Mario Dandi terhadap David Ozora
turut menyeret 2 nama lainnya, yakni Shane Lucas dan AG yang ada bersama-sama di lokasi kejadian. Menariknya, psikolog forensik Reza Indragiri menilai adanya relasi kuasa dalam detik-detik penganiayaan itu terjadi. Publik menilai apapun yang disebutkan sebagai alibi, alasan, pembelaan dan lain sebagainya, sosok AG dan sosok Shane ada di lokasi kejadian yang sama dan dianggap tidak melakukan apa-apa. Dianggap tidak memberikan pertolongan terhadap David waktu itu. Dan itulah yang publik kesal dan menjadi alasan harusnya mereka melakukan pertolongan menghalangi peristiwa itu terjadi. Haruskah kemudian kita juga memberikan pembalasan kepada mereka yang ada di tempat kejadian itu dan tidak melakukan apa-apa? Awam mengatakan bahwa orang yang menolong adalah orang yang baik. Orang yang tidak menolong berarti bejat. Itu kan sederhananya. Tapi psikologi punya cara pandang berbeda. Bahwa ternyata sebelum memutuskan untuk menolong, ada 5 tahapan berpikir yang harus dilalui. 5 tahapan ini yang memungkinkan masing-masing orang pada akhirnya memilih untuk tidak menolong. Bukan karena egois, bukan karena bejat, bukan karena tidak peduli, tetapi karena tidak memungkinkan. Bisa saja orang yang mengamati ini mengalami personal distress. Stres hebat. Dia sesungguhnya tidak langsung bersentuhan dengan situasi kritis, tapi dia berhadapan. Dan dia mengalami stres luar biasa hebat. Karena yang menjadi konsentrasi dia adalah bagaimana saya justru bisa menyelamatkan diri saya sendiri. Ini bukan cerminan orang egois, tapi ini merupakan panggilan manusiawi bahwa dalam situasi yang menakutkan semacam itu, yang memunculkan distress semacam itu, orang akan berpikir untuk menyelamatkan dirinya. Jadi, kalau ada misalnya di lokasi kejadian, ada sekian banyak orang, semua tidak menolong, tetap harus disisir satu persatu. Siapa yang tidak menolong karena egois, siapa yang tidak menolong karena merasa tidak mampu, siapa yang tidak menolong karena justru kalut dalam ketakutannya sendiri, dalam distressnya sendiri. Maka dari situlah kita mengerti dalam banyak kasus, misalnya penganiayaan ataupun kekerasan di jalanan dan lain sebagainya, ada banyak orang yang menyaksikan, tapi segelintir orang saja yang mau untuk melakukan pertolongan. Misalnya ya, ada situasi kecelakaan lalu lintas. Ada 4 orang saksi, 4-4-nya tidak menolong. Tidak bisa kita pukul rata mengatakan 4-4-nya pasti egois, tidak bisa. Membiarkan saksinya. Betul. Dari telikan psikologi yang tadi saya uraikan itu, semestinya kita sisir satu persatu. Sehingga kita bisa simpulkan siapa gerangan saksi yang memang egois, siapa saksi yang merasa tidak punya rasa tanggung jawab, siapa saksi yang merasa tidak mampu, peduli tapi tidak mampu, siapa saksi yang justru kalut dalam ketakutan, dalam kepanikan, dalam stres sendiri yang tengah dialami. Waktu di Polda ada orang-orang yang berupaya, yang katanya juga mengaku dari KPK, dari omnya mereka untuk memberikan uang dan handphone kepada si Shane. Sobat, ada yang menarik dalam sidang Mario Dandi dan Shane Lucas di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Lagi dan lagi kita bisa melihat di sini, di belakang saya saat ini adalah papan bunga. Papan bunga dalam bentuk dukungan kepada salah seorang terdakwa, yaitu Shane Lucas Lumantoruan. Kalau kita lihat di sini, ungkapkan kebenaran bro, keadilan akan datang, sahabat Shane. Berikan papan bunga di sepanjang trotoar persis di depan dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Debata Mandongani Hosen, keluarga besar Shane. Ini bahasa Batak ya, artinya Tuhan menyertaimu Shane. Kemudian tegakkan kebenaran dan keadilan Shane, Parsadaan Borsak Sirmonggur Sejabodetabek Dep. Nah, ini banyak sekali. Kalau kita baca satu persatu, ini bentuk dukungan yang saya bilang ini impromptu ya. Ini di luar dugaan, bahkan kita akan nanti cari tahu apakah kemudian dukungan ini dari siapa, dukungan ini diinisiasi oleh siapa. Yang jelas ini semua hanya bisa diungkapkan oleh keluarga besar Shane, karena ada dari keluarga, ada dari aliansi marga Batak, Justice for Shane. Ini lagi. Sepanjang jalan ini sobat, sepanjang jalan ini saya bisa menemukan bahwa ini adalah bentuk dukungan kepada Shane Lucas, Rotua Lumantoruan. Maka saya akan bertanya kepada ayahanda dari Shane Lucas, Pak Tagor, yang sudah bersama dengan saya di sini untuk memastikan dukungan-dukungan ini. Pak Tagor, saya ingin pastikan ini dukungan dari mana saja, Pak?
Ada dukungan dari kumpulan Marupopu, ada dukungan dari tulangnya Siagian, ada dari kumpulan PBB, ada kumpulan dari Marga Persatuan Borsaksi Romonggur Jabodetabek, ada kumpulan dari advokat Borsaksi Romonggur sedunia atau Seportibi. Banyak sekali, bahkan saya juga lihat sahabat Sen yang barangkali juga publik bertanya-tanya ini siapa? Ini bahkan Anda pun tak tahu ini siapa yang kasih. Ya, nggak tahu. Dan bunga ini pun ya nggak ngerti saya. Saya puji Tuhan di luar pengetahuan saya ternyata banyak begini untuk dukung anak kita Sen. Satu yang menarik tadi di persidangan, saya menemukan bahwa sepatu yang dikenakan oleh Sen adalah sepatu lusuh yang pernah dikenakan oleh ayahandanya, papanya ketika menjenguk ke rutan Polda Metro Jaya, dan saya juga menyaksikan sepatu itu yang digunakan. Kenapa sepatu itu harus digunakan? Memang untuk persidangan itu sepatunya yang pas itu. Nggak ada lagi sepatu lain. Dia yang minta itu? Iya, karena itu sepatu yang bisa dipakai. Nggak ada sepatu lain. Ada makna khusus ketika bapaknya juga menggunakan sepatu itu, kemudian anaknya juga menggunakan sepatu itu? Pesannya itulah kasih sayang sama anak. Karena waktu di rutan Polda pun, saya selalu sengaja memakaikan itu pas jenguk dia, biar dia melihat. Orangnya nggak bisa selalu saya peluk, tapi ya sepatunya atau bajunya saya pakaikan biar dia bangga dan semangat. Saya ke Pak Happy, pengacara dari Sen, ketua tim pengacara Shane Lucas Lumban Pak Happy. Tadi diminta di persidangan untuk Shane Lucas pisah dengan Mario Dandi selnya. Artinya selama ini ada dalam satu sel ya? Dalam satu sel, iya. Jadi kami tidak menduga bahwa setelah tahap 2 itu, pada saat tahap 2, setelah tahap 2 itu kan itu dipindah ke rutan Cipinang. Jadi ada pengaruh-pengaruh ya, karena kita lihat faktanya ada intimidasi dari Mario Dandi kepada Sen menurut Anda? Bukan intimidasi ya, cuman ada upaya pendekatan. Iya, upaya pendekatan dan quote and quote ya mungkin infiltrasi ya. Dan juga ada pemberian, kami dengar ada upaya pemberian kepada Sen. Waktu di Polda ada ada orang-orang yang berupaya, yang katanya juga mengaku dari KPK, dari omnya mereka untuk memberikan uang dan handphone kepada si Sen. Dan si Sen waktu itu sudah menolak. Dan syukur memang pihak Polda itu mereka tidak menerima dan mengembalikan. Tapi faktanya juga yang mengambil uang itu dan handphone yang mau diberikan kepada Sen itu adalah orang lain lagi. Bukan orang yang menyerahkan. Faktanya kan bahwa bagaimana waktu Sen di tahap kedua itu yang sudah kita mengetahui bersama itu bahwa dia tidak mengikuti SOP. Ya kita mengetahui lah ya yang kita lihat itu kan pakai borgol itu kan. Ya. Artinya Anda merasa bahwa ada pengistimewaan Mario Dandi di situ? Ya, makanya itu kami minta jangan sampai terpengaruh. Si Sen ini kalau disatukan, bersatu dengan satu sel, jangan sampai terpengaruh. Artinya setelah kasus itu viral, Sen juga ikut dipindahkan bersama-sama dengan Mario Dandi. Seolah-olah Sen ikut melakukan kesalahan yang sama dengan Mario Dandi. Apa yang ingin disampaikan kepada majelis hakim yang tentu saja berwenang dalam menangani kasus ini yang secara maraton nanti akan menyidangkan anak Anda? Harapan saya, karena saya percaya dan yakin hakim ini adalah perpanjangan tangan Tuhan dan mereka dilindungi oleh Roh Kudus dan hatinya digerakkan melihat yang sebenar-benarnya tuntutan-tuntutan yang sama dijatuhkan oleh jaksa sama anak kekasih kita Sen, biar hakim lebih tahu dan memastikan apa sebenarnya yang pantas untuk Sen. Dan harapan kita bebas. Harapannya untuk bebas. Ya. Anda masih bisa melihat peluang anak Anda untuk bebas. Ya, doa kita seperti itu karena perannya di situasi ini nggak begitu berat, sebatas memvideokan. Sobat, ada yang menarik hari ini dalam persidangan Mario Dandi dan Shane Lucas. Ada barisan putih-putih, pasukan dalam tanda kutip putih-putih. Dan saya melihat tadi, ternyata yang menarik, mereka memberikan dukungan kepada salah seorang terdakwa, yakni Shane Lucas, yang didakwa melakukan perekaman dan turut bersama-sama dalam Mario Dandi, pelaku utama penganiayaan terhadap
David Ozora. Tentu publik penasaran, saya pun penasaran, mereka berkumpul di sini atas dasar apa dan apa yang mereka suarakan dari kostum yang saat ini mereka kenakan. Saya sudah bersama dengan nampaknya ada puluhan pendukung dari Shein di sini ya. Iya. Ya. Dari mana saja ini, Bapak Ibu? Saya dari Cibubur. Cibubur. Dari Bekasi. Bekasi. Ada yang jauh-jauh lagi? Ada yang dari Tangerang, ada yang dari luar kota, Lampung ada Lampung. Ada dari Lampung juga? Oh, cuman enggak ini lagi wawancara ikut sama pengacaranya di belakang. Luar biasa. Oke, Bu. Saya coba lihat dulu ya di sini apa tulisan dari seragam yang mereka gunakan. Nah, boleh? Oh, ada tulisan di sini nih, sobat. Stay strong, pray for Shein. Stay strong, tagar pray for Shein. Oke. Iya, biar Shein kuat menghadapi. Saya dengan Ibu siapa? Saya dengan Resla, Bu Resla. Nyonya Sihombing. Oke. Ya, keluarga dari Shein. Masih keluarga ya? Masih keluarga, Oke. masih keluarga. Jadi ini masih keluarga dan memberikan dukungan kepada. Yap, kami dari pagi sudah hadir di sini dan kami turut untuk mendukung Shein sebagai anak kami supaya dia kuat menjalani proses ini. Mengingat Shein juga usianya juga masih muda ya, masih remaja, maka kita datang untuk mendukung bahwa dia harus kuat menjalani semuanya. Terlebih lagi kami berharap dengan hadirnya kami juga selain doa juga dukungan untuk pengadilan, keadilan ya. Karena Shein juga kan kami yakin adalah anak yang baik. Hanya dia pada saat ini mungkin di posisi yang kurang pas, dengan teman juga yang kurang pas, sehingga dia terkondisikan di kondisi yang kurang pas juga. Sehingga kami berharap dengan kami sudah melalui sidang-sidang di dalam tadi, kami berharap ke depannya ada keadilan untuk anak kami, mengingat Shein yang hanya remaja yang tidak tepat dalam berteman. Semoga apa yang Anda perjuangkan di sini juga menjadi bagian dari keadilan yang mungkin akan ditegakkan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Saya Abraham Siman. Tindak pidana statutory rape ini tidak harus tidak melihat adanya konsensual atau apa-apa. Tapi kalau itu dilakukan terhadap anak di bawah 18 tahun, itu tindak pidana mutlak. Apa yang dimiliki oleh tim kuasa hukum sehingga meyakini bahkan melaporkan dugaan pelecehan yang dilakukan Mario Dandi terhadap kekasihnya sendiri, AG? Ya. Pertama, kita sudah punya dugaan ini dari penyidikan awalnya, Bang. Tapi kita melihat ini delik biasa yang harusnya sama pihak kepolisian atau penyidik itu tidak perlu ada laporan untuk dibuat penelusuran atau menemukan suatu tindak pidana. Tapi setelah putusan tingkat pertama, kita benar-benar melihat banyak bukti yang memperjelas adanya tindakan pelecehan ini, khususnya statutory rape ya sebenarnya. Jadi tindakan pelecehan kepada anak di bawah umur itu tindak pidana yang mutlak. Makanya pada saat laporan kemarin kami ada 8 bukti, Bang, langsung. 8 bukti, salah satunya memang ada chat, ada putusan juga, ada beberapa petunjuk dari jaksa yang kami lampirkan, termasuk saksi-saksi. Salah satunya kami ajukan, tapi bukan dari kami mention di situ ada pembantu rumah tangganya LDS harusnya. Oke. Nah, sampai saat ini sudah ada 6 saksi kalau nggak salah sudah diperiksa. Sebagaimana anggapan orang, keduanya kan berpacaran ataupun pasangan kekasih. Banyak juga yang menilai bahwa ini konsensual, sama-sama setuju, sama-sama sepakat dan sebagainya. Ya, jadi kalau chat ini kan pasti hanya bukti lanjutan, Bang. Tindak pidananya tetap pencabulan itu. Memang di teori pidana ini paling susah dibuktikan adanya satu tindak pidananya. Tapi kami per tanggal 26 Mei kemarin, polisi sudah menaikkan status ini dari penyelidikan ke penyidikan. Betul. Berarti tindak pidananya sudah ditemukan. Kami hanya memberi clue-clue dari yang ada kami ketahui terbatas dari saksi AG, bahwa memang ada beberapa kali tindakan pencabulan. Karena balik lagi kami harus tekankan di pidana yang kami ajukan kemarin, di laporan pidana, tindak pidana statutory rape ini tidak harus
tidak melihat adanya konsensual atau apa-apa. Tapi kalau itu dilakukan terhadap anak di bawah 18 tahun, itu tindak pidana mutlak. Jadi mau dia malah ceweknya yang duluan mau, atau yang di bawah umur lebih duluan mau, ya itu tetap tindak pidana. Kalau dilakukan terhadap anak. Jadi dari beberapa kali kejadian, ada 2 kali menurut kesaksian dari korban, anak AG, itu yang dia sudah sempat menolak, tapi diberikan rayuan dan lain-lain, yang kami belum bisa ngomong di sini, Bang, karena ini masih nanti kita ngomongkan secara off the record. Ada hasutan-hasutan yang menurut kami, wah ini benar-benar bentuk manipulasi terhadap anak di bawah umur untuk dilakukan pelecehan atau persetubuhan. Kenapa tim Bung Atta dan klien Anda tepatnya meyakini bahwa ART juga menyaksikan bahkan mengetahui persetubuhan pencabulan terhadap AG? Jadi ART kami merasa dia melihat dari story klien kami, dia melihat pada saat proses masuk kamar pasti, saat kejadian di rumah ngapain aja, itu kan kita juga bisa butuh saksi mata. Tapi kami sampai saat ini belum tahu saksi ART ini sudah diperiksa apa tidak. Tapi kami yakin dengan naiknya status ini ada bukti-bukti yang kuat bahwa memang tindak pidana yang kami duga itu memang ada. Saya harus memperjelas satu ini, karena saya juga dapat informasi, Bung Atta, tidak hanya keterangan dari saksi asisten rumah tangga, kemudian juga keterangan dari klien Anda, bukti chat dan lain sebagainya, tapi kami juga dengar ada bukti video ataupun persetubuhan itu direkam oleh yang bersangkutan, Mario Dandi Satrio. Betulkah demikian? Kalau video kami belum tahu, Bang. Cuma untuk katanya ada bukti digital lah, saya bahasanya sekarang ya. Karena di SP2 HP kami belum lihat resmi, kami baru mengecek, dari tim kami mengecek ke sana, memang ada bukti digital yang sepertinya bukan video, tapi menunjukkan bahwa terdakwa MDS ini memang mengambil gambar dari klien kami. Tapi ini kami masih belum lihat. Gambar tersebut adalah gambar vulgar ya? Kami belum lihat, Pak. Tapi yang jelas itu menjadi salah satu bukti yang menguatkan tindak pidana. Bukti digitalnya itu? Iya. Oke, dan itu saat ini sedang dikantongi oleh penyidik? Iya, sedang dikembangkan juga mungkin. Anak AG ini benar-benar mengetahui bahwa dia sedang dibawa manipulasi MDS. Jadi polisi kami lihat dari Renakta juga sudah bekerja keras dalam waktu 2 minggu, sudah berhasil menaikkan ini ke status sidik. Menjawab tudingan publik bahwa AG ini adalah anak yang dianggap anak yang kecicilan, petakilan, atau apapun istilahnya hari-hari ini netizen dan publik sampaikan, menuding hal-hal yang tidak benar terhadap AG, sekalipun statusnya masih anak ya, Bang Atta. Apa yang ingin Anda tanggapi? Satu sisi kami menghormati Undang-Undang SPPA yang membuat sidang ini harus tertutup. Tapi secara nurani kami sebagai lawyer, penasihat hukumnya AG, kita sebenarnya pengen sidang ini terbuka karena ada satu bukti penting sebenarnya memperlihatkan AG ini tidak pecicilan. Dia berdasarkan hasil assessment psikologi forensik itu menunjukkan justru anak ini tertutup dan dia bingung kadang dalam memilah-milih sesuatu, sehingga dia tipikal tidak dapat gampang memutuskan sesuatu. Jadi dibilang labil iya, tapi tidak pecicilan sebenarnya. Bahkan tindak pidana, bahkan jelas di APSI-4 itu, psikologi forensik dibilang anak ini tidak bersepakat dengan tindakan yang dilakukan oleh MDS. Itu sudah jelas banget terstate dan kami sudah sampaikan ini di bukti kasasi kemarin. Oke, terima kasih sekali lagi Bung Atta atas waktu Anda berbincang bersama kami. Tindakan penganiayaan yang dilakukan Mario Dandi menyisakan duka mendalam bagi David Ozora dan keluarga. Serangkaian permintaan maaf seakan sia-sia karena kecil kemungkinan kesehatan David akan pulih seperti sedia kala. Nasi sudah jadi bubur. Semoga ini bisa jadi pelajaran bahwa kekerasan dan perundungan dalam bentuk apapun harus dihentikan. Sobat, pencarian keadilan di Republik ini ibarat jalan panjang yang harus mengalami berbagai cobaan. Seperti antrian yang di belakang saya.
Kemacetan tentu menjadi cobaan yang harus dialami oleh pengemudi. Begitu pula dengan orang-orang yang mencari keadilan. Mereka harus berhadapan dengan fakta-fakta dan kenyataan yang harus diungkapkan. Sekalipun itu tidak menyenangkan. Tapi bagaimanapun, kebenaran harus disampaikan. Sekalipun itu pahit, demi mencapai tujuan diwujudkannya keadilan. Saya Abraham Silaban, kita jumpa di lain kesempatan.